Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Imam Sudariski. Semoga channel ini bisa memberikan kita banyak manfaat. Allahumma amin. Ya, para sahabat-sahabatku semuanya, dimanapun kalian berada, para saudara-saudara dan teman-teman dan yang lainnya yang mau kenal ataupun yang belum kenal ataupun yang sudah kenal, semoga kita semua bisa menjadi saudara dunia dan akhirat, dunia hingga kelak sampai ke surga. Allahumma amin. Ya, apabila kita telah berusaha dan bekerja keras, apabila 5 daripada sholat yang diwajibkan sudah kita kerjakan, apabila sholat zuhur, ya, sholat isya, sholat asar, maghrib dan subuh semua sudah dikerjakan, ditambah lagi dengan sholat duha, tahajud, zikir, sholawat dan doa yang lainnya sudah dilakukan juga, namun kita tetap diberikan kemiskinan, ya, tak perlu minder apalagi protes kepada sang kuasa. Ya, kewajiban kita berusaha semaksimal mungkin, ya, berusaha dan tawakal kepada Allah, ya, melalui bekerja untuk mencari penghasilan, ya. Jika tentang perihal soal rezeki, ya, kalau rezeki memang semua itu sudah ditanggung oleh Allah, ya, sudah dijamin oleh Allah. Setiap manusia yang masih hidup pasti mendapatkan rezeki, ya. Adapun seorang yang rezekinya sudah habis, ya, ia sudah mati, ya, ia mati karena habisnya rezeki itu. Termasuk nyawa adalah rezeki, barang, duit, ya. Rezeki adalah sesuatu yang kita makan, sesuatu yang kita gunakan, ya, itulah yang rezeki. Tapi selain rezeki, Allah juga mencantumkan yang namanya mal, benda, harta, ya. Ini beda antara rezeki dan harta. Rezeki adalah segala sesuatu yang kamu makan, yang kamu pakai, ya, itu adalah rezekimu, ya. Jadi meskipun banyak hartamu, rezekimu paling hanya sepiring, itu yang kamu makan, yang lain masih menjadi bandamu, menjadi hartamu, ya. Sedangkan harta atau kekayaan ini, untuk memperolehnya kita harus berusaha semaksimal mungkin, ya. Sedangkan rezeki itu kan sudah dijamin oleh Allah. Sedangkan untuk menjadi kaya, untuk menjadi banyak harta, kita harus dituntut untuk banyak dan keras dalam berusaha. Jangan hanya diam melulu, ya, hanya diam mulu, hanya bermimpi. Mimpi itu tidak kenyataan, bro, ya. Mengharapkan segala sesuatu tanpa adanya usaha itu adalah kesesatan yang luar biasa, ya. Jika dilanjutkan hanya akan membuahkan kecewa, karena apa yang diharapkan tidak akan pernah menjadi kenyataan. Jadi ceritanya gini, ada seorang anak bertanya kepada ibunda dan bapaknya, "Ibu, bapak, mengapa kita miskin ya bu? Pak, untuk beli jajan aja susah, kenapa kita miskin?" Kata sang anak itu kepada ibu dan bapaknya. Lalu sang ibu dan bapak itu menjawab kepada anaknya, "Nah, hidup ini seperti jalan-jalan loh." "Seperti jalan-jalan bu?" "Iya, hidup ini seperti jalan-jalan di supermarket, ya. Semua orang boleh memilih dan membawa barang apa saja yang ia inginkan. Siapa yang membawa sepotong roti, maka ia harus membayar harga sepotong roti itu. Barang siapa yang mengambil gorengan tempe, ia harus membayar gorengan tempe itu. Barang siapa yang mengambil apa, ya itu harus dibayar, ya. Mengambil apa, yang itu harus dibayar dan itu wajib, ya. Siapa yang membawa 3 potong roti, ia pun harus membayar 3 potong roti. 4 potong roti, ya dibayar 4 potong roti. Jangan mengambil 4 potong roti ngakunya 2, ya, tidak boleh itu, ya.
sementara kita tak mungkin membawa apa-apa karena tak punya uang untuk memberinya, ya. Kita kan orang miskin seperti yang kamu ketahui. Dan di pintu kasir pun kita tak akan pernah diperiksa, dibiarkan jalan begitu saja. Begitu pula kelak kita di akhirat, nak. Saat orang-orang kaya antri menjalani pemeriksaan untuk dimintai pertanggungjawaban, saat orang-orang kaya ditanya tentang hartanya diperoleh untuk apa, digunakan untuk apa, dicari dengan cara apa, dan kemana hartanya mereka gunakan, kita dibiarkan terus berjalan tanpa beban. Lebih enak bukan? Karena apakah engkau masih juga belum bisa menerima, wahai anakku? Jika memang ditakdirkan menjadi orang miskin, bersabarlah sejenak, karena setelah kematian kemiskinan itu akan sirna, ya. Toh hidup di dunia tidaklah selamanya, ya. Jadi barang siapa yang disiksa dengan kemiskinan, mohon bersabar dan tetap berusaha. Barangkali ada di 3 atau 4 langkah setelahnya ada keajaiban tentang kekayaan yang akan diperoleh. Yang penting jangan pernah putus asa, selalu memperkuat asa, selalu bertenaga, berusaha sekuat mungkin, jangan pernah berputus asa. Barangkali 2 langkah setelah kamu putus asa itu adalah kesuksesanmu berada, ya. Jangan pernah minder, karena kaya dan miskin bukanlah ukuran mulia, ya. Karena kaya dan miskin bukanlah ukuran mulia dan hinanya manusia. Inna akramakum indallahi atqakum, ya. Manusia yang paling mulia adalah manusia yang paling bertakwa kepada Tuhannya, bukan yang paling kaya. Sedih, janganlah bersedih, tetaplah berprasangka baik kepada Allah. Singkirkan rasa iri, cemburu, buanglah tanda tanya. Iri buang, jangan pernah kita iri. Kalau melalui rasa iri itu kita terlalu sering sakit hati, ya. Tetangga kita beli kulkas, hati kita panas, ya. Tetangga kita beli motor, lambene jontor, ya. Tetangga kita beli TV, aduh mati aku. Apa-apaan itu? Buanglah rasa iri, ikutlah bahagia dari setiap bahagia yang tetangga kita rasakan. Jangan pernah cemburu, buanglah tanda tanya yang menjadi kamu tidak bahagia. Tentang kehendaknya pembagi nikmat, mungkin jatah yang buat kita masih tersimpan di surga, nak. Menunggu kita siap menerimanya. Ingatlah apa yang disampaikan Rasulullah, bahwa sesungguhnya kekayaan itu bukan terletak pada harta benda, melainkan pada ketenangan hati dan jiwa. Sesungguhnya kekayaan itu bukan terletak pada harta dan benda, melainkan pada ketenangan hati dan jiwa, ya. Semoga kita, nak, bisa lebih pandai lagi mensyukuri, ya, nak. Sudah, nak, jangan terlalu iri dengan mereka. Sabar, ya, nak. Oh, nji bu, nji, ya. Begitulah ketika seorang anak menanyakan tentang kemiskinan yang terjadi pada keluarganya, seorang ibu, seorang tua, ya, menjawab dengan lembut dan dengan kepala dingin, bukan dengan kekerasan, bukan langsung ngegas, ya. Jadi apabila ada yang bertanya, entah itu anakmu, saudaramu, tetanggamu, temanmu, jawablah dengan tenang, jangan dengan marah-marah, santai saja, ya. Karena kemarahan akan membuat lebih daripada kesusahan, menimbulkan banyak permasalahan. Mulai kemarahan itu, jaga emosi, gunakan akal sehat, kepala dingin dalam menanggapi segala sesuatu, berpikir positif, ya. Apabila banyak tutur kata yang salah,
Mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.